Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahabat MK, hampir saya nyebut sahabat MK, sahabat komite semua. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka melalui Zoom. Alhamdulillah bersama K7 ada Ibu Wata dan Pak Sigit yang dalam berkantor ya Pak Sigit ya. Alhamdulillah bersama Ketua Divisi Pendidikan, Menteri Pendidikan Pak Yudi yang dalam perjalanan fi amanillah. Mudah-mudahan perjalanannya menambah keberkahan, kebaikan dan tergolong jihad menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Ibu Tintin yang saat ini 1 jam lebih malam dibanding kita yang ada di waktu Indonesia Barat ini dan juga yang dari Korea, Korea, Umi Fatimah. Alhamdulillah. Sahabat semua, untuk menambah keberkahan, mari kita awali dengan basmalah juga salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya menyampaikan teori dasar gitu ya, teori dasar saja dalam waktu 15 menit. Nanti Umi bersama Saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman pebisnis pemula, di mana teori sebagai teknik public speaking on camera, karena kita untuk di sekolah inspirasi ini menggunakan Zoom, otomatis kita harus menguasai ilmu komunikasi di depan kamera. Di depan kamera, seperti itu ya. Oke, baik. Sahabatku, terutama Ibu Wata dan Pak Sigit, ini kita sharing saja. Nah, public speaking adalah ilmu soft skill gitu ya, ilmu soft skill. Biasanya instrumen organisator itu adalah ilmu komunikasi ya, instrumen organisator. Teman-teman rekan-rekan mau berorganisasi di mana, dari mulai tingkat pengajian perumahan sampai dengan DPR DPRD, tentu kita mempunyai ataupun memerlukan ilmu public speaking. So saya pun belum memahami apakah rekan-rekan di K7 sekarang belum menunjukkan taring semangat, entah itu jadi MC ataupun yang lainnya. Alhamdulillah baru Bu Wata dan juga Pak Sigit insya Allah. Nah, seperti itu ya. Ini ilmu public speaking betul-betul di kamera. On kamera tentu harus punya teknik khusus di depan kamera ini. Ya, kenapa? Ya karena ada instrumennya di depan kamera dan juga disupport oleh signalnya seperti itu. Seperti apa tata letaknya nanti kita harus ada gladi lagi. Manfaatnya kita percepat saja, ini bisa di-share secepatnya ke grup WhatsApp kita. Siapa yang perlu? Ya tadi yang perlu saya sampaikan, ilmu public speaking ini diperlukan oleh siapapun bagi yang mau menambah kebermanfaatan ya. Kebermanfaatan di masyarakat, kebermanfaatan di manapun, di organisasi khususnya di komite ini. Teman-teman bisa melihat ya cara komunikasinya yang paham komunikasi dengan yang tidak paham komunikasi ketika menulis pun gitu ya, menulis usulan dan yang lain-lain. Orang-orang yang paham komunikasi tahu begitu betapa tulisan itu multi tafsir, maka dia akan berhati-hati ketika berkomunikasi di WhatsApp dengan orang yang belum begitu sering interaksinya begitu. Sebut saja belum sering berjumpa, maka akan berhati-hati. Tapi kalau misalkan orang yang tidak paham public speaking, dia sehabaknya aja gitu. Jadi mengkritik tentang catering ataupun yang lain-lainnya, si logiknya seolah mengeluarkan emosinya saja. Padahal bagi orang yang paham public speaking, dia akan berhati-hati apakah tulisan saya berpengaruh kepada persepsi orang ataupun tidak. Itu betul-betul diperlukan juga. Nah, ini teori dasarnya. Ini penyebab tidak mau berbicara di depan umum, ya, belum punya pengalaman, takut gagal. Mungkin ada perasaan itu di Ibu Wata itu ya. Malu pada yang hadir misalkan, membandingkan diri, aduh, aku mah apa baru K7, belum punya pengalaman, rata-rata seperti itu. Ya, karena saya juga punya pengalaman mendampingi, ya rata-rata seperti itu, malu dan membandingkan diri. Saya belum punya pengalaman, saya seorang ibu biasa, saya tidak punya pengalaman apa-apa di bidang ini. Ya kalau membandingkan diri terus, ya tidak move, tidak bergerak, tidak menunjukkan eksistensinya ke depan.
Selanjutnya tidak menyiapkan catatan gitu ya, tidak menyiapkan catatan. Biasa akan belepotan ketika berbicara di depan umum. Bagi yang pertama berlatih, maka siapkan skrip. Biasanya ini yang sudah di-share di grup WhatsApp community itu, kita sudah siapkan skripnya. Nah, itu tinggal dibaca saja, tidak perlu dihafal. Gitu, tidak perlu dihafal. Oke, next tip berbicara di depan kamera. Oke, good. Nah, ini penting buat skenario, pahami perangkat. Ini perangkat itu yang perlu dipahami. Ibu Wata apa nih yang disiapkan? Oke, berarti saya tebak nih, Ibu Wata ini tidak menggunakan laptop tapi menggunakan handphone. Betul ya, Bu Wata ya? Iya. Ya, saya paham karena si kameranya akan berbeda gitu ya. Kameranya akan berbeda. Bu Tintin juga nampaknya menggunakan handphone ya, Bu. Umi pun menggunakan handphone. Lagi pakai handphone, Pak. Betul. Jadi kalau saya sendiri sudah paham perangkat, jadi saya tahu siapa yang menggunakan handphone, siapa yang menggunakan laptop itu sudah kelihatan di kameranya. Begitu. Itu karena memang jam terbang. Untuk memahami perangkat itu perlu jam terbang dan berlatih gitu ya. Selanjutnya untuk teknik public speaking on kamera nanti harus kita simulasi. Selanjutnya Pak Hasan ini saya nggak punya perangkat laptop nih, tapi punya perangkatnya handphone saja, nggak apa-apa, bisa juga. Handphone bisa juga. Handphone bisa juga, cari background yang bagus, sejajar dengan kamera, lihat tata cahaya juga. Nanti kita geladi nih, kita adakan geladi. Nanti entah Bu Wata berdampingan dengan Bu Tintin ataupun dengan Umi, nanti tinggal dikomunikasikan. Dirjennya dalam hal ini biarkan Umi, Pak Yudi nanti memantau seperti itu. Sering berlatih, trial and error, positive thinking dengan berdoa gitu, positive thinking, ya Allah ya Rahman, yang saya lakukan ini adalah berdakwah, yang saya lakukan ini adalah niat karena Allah semata, tolonglah hamba. Nah, itu adalah mempositifkan pikiran kita. Itu. Selanjutnya skenario ataupun skrip itu ya, buat skenario, seseorang akan terlihat percaya diri di depan kamera kalau tidak grogi, tidak salah bicara dan fokus melihat kamera. Ini penting ya. Selanjutnya beberapa manfaat jika membuat skenario, yaitu tidak akan keluar dari materi. Artinya yang tadi saya sampaikan, dan juga mengurangi kesalahan dalam pengucapan. Artinya apalagi nih Bu Wata, Pak Sigit dan sahabat semua, apalagi penyebutan nama, hati-hati jangan menggunakan kata kalau tidak salah. Kalau tidak salah kepala sekolah kita bernama Bapak Hamdan ya. Ini nggak keren banget nih. MC-nya nggak persiapan banget. Artinya harus disiapkan skripnya, harus disiapkan tulisannya, namanya siapa, gelarnya apa, gitu. Begitu. Selanjutnya perangkatnya untuk Zoom ini yang dalam hal ini adalah perangkat untuk sekolah inspirasi, MC sekolah inspirasi, laptop, HP, perhatikan baterainya, aplikasinya harus diinstal, lokasi file, PowerPoint jika itu sebagai narasumber. Tapi kalau misalkan sebagai MC nanti siapkan saja untuk printnya, lebih baik di print untuk pertama kali ini, kedua, ketiga juga baiknya di print begitu. Saya yakin Bu Tintin sama Umi pun biasa mencatat gitu ya, dicatat ataupun di print, punya apa namanya itu kesukaan masing-masing. Dan tidak kalah juga adalah jaringan, WiFi ataupun kuota. Pastikan harus ada nih. Kalau misalkan nanti hari Sabtu, pastikan Bu Wata ini harus menyiapkan kuota dulu. Pastikan save dalam bentuk berapa giga gitu. Tidak boleh kurang dari 1 giga, harus dalam 1 giga karena durasi zoomnya lebih daripada 1 jam. Begitu. Selanjutnya kamera sejajar dengan wajah. Ini tekniknya. Ini seperti yang saya pakai. Ini teknik kamera sejajar dengan wajah. Ini sejajar dengan wajah. Saya menggunakan apa namanya itu? Saya menggunakan ring line gitu ya. Kamera saya coba setting. Ini waktunya 5 menit lagi saya. Selanjutnya nanti sharing bersama rekan-rekan yang lain. Oke. Nah, ini udah rumah saya ya, ini suasananya. Ini perangkat saya. Ini ada recline dan saya sambil nonton bola ini. Nah, ini perangkat laptop saya. Ini seperti ini nih. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul harus memahami perangkat. Dan harus sugestikan diri, saya matikan dulu sebentar, sugestikan diri Bu Wata. Jangan terlalu sering menyebutkan saya gaptek. Bukan seperti itu sugestinya. Saya mau belajar, saya mau bisa. Nah, itu termasuk Ibu Nini yang
baru bergabung. Jadi sugestinya seperti itu. Saya mau belajar, saya mau bisa, saya mau bermanfaat dan supaya saya bertambah pahala. Itu sugestinya. Jadi kalau misalkan menyebutkan, saya mah gaptek, iya sampai kapan? Padahal kita punya keperluan itu gitu, punya keperluan. Nah, kita rubah. Kita sekarang berada di kota Mekah yang sedang dirundukkan Bu Tintin, Umi Fatimah dan yang lainnya juga. Ini teknik untuk green screen pun nanti kita latih. Pengaruh perangkat itu berpengaruh, baik handphone maupun laptop itu berpengaruh di VGA-nya begitu. Kalau VGA-nya bagus, insya Allah akan terlihat bisa dimainkan, background-nya pun apapun itu bisa dimainkan begitu. Nah, itu sahabat semua, kembali lagi ke sini, ke perangkat tadi. Nah, seperti itu ya perangkatnya itu. Jadi betul-betul kalau saya memang sudah jadi, mohon maaf saya menyebutkan saya sebagai profesional di bidang ilmu komunikasi, perangkat saya pun sudah lebih lengkap daripada yang teman-teman pakai. Mic saya aja udah mempunyai harga, laptop saya pun mempunyai harga, ring light juga mempunyai harganya, kamera yang saya pakai juga mempunyai harganya. Karena memang saya sudah mempunyai profesi di bidang, saya sebagai narasumber radio dan yang lain-lainnya. Begitu. Jadi, tetapi perangkat itu bisa diminimalisir oleh kesungguhan rekan-rekan semua mau belajar gitu ya. Perangkat itu seperti yang saya sampaikan untuk soal inspirasi, jika tidak punya support untuk handphonenya, untuk laptopnya, mic seperti ini, tidak apa-apa menggunakan handphone pun. Termasuk nanti background cari yang bagusan gitu. Background, bila tidak ada background yang bagus gitu ya, tidak ada background yang bagus, cari saja dinding yang satu warna gitu, cukup itu pun. Gitu. Simpan handphone sejajar dan menggunakan earphone. Earphone-nya harus di luar kerudung. Nah, kita lihat nanti bedakan. Nanti insya Allah hari Jumat kita geladi. Nanti di antara Ibu Wata ataupun Bu Nini, ya Bu Wata dulu aja ya, langsung saja kita tembak Bu Wata nanti untuk sekolah inspirasi hari Sabtu. Termasuk nanti latihan komunikasi pun nanti lebih detail lagi. Termasuk ini haram hukumnya buat MC itu ya bicara seperti ini. Ibu, saya wali santri kelas 7 atas nama ini. Ini pengalaman saya pertama loh jadi MC itu. Itu tuh seperti halnya Allah sudah menutupi aib tapi dibongkar aib sendiri gitu. Itu dalam ilmu komunikasi tidak boleh menyampaikan kekurangan kita. Artinya apa? Cukup sampaikan di akhir saja seperti di closingnya. Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Closing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup di situ. Banyak orang yang terjebak gitu. Public speaker baik itu MC maupun narasumber ataupun yang lainnya, saya sering gitu ya. Tidak perlu menemukan juga dari sisi kesukuan yang sebutnya saja, mohon maaf saya dari Sunda jadi handap asor gitu kata bahasa Sundanya mah. Biasa merendah gitu. Maklumlah saya mah baru pertama kali tampil, baru belajar. Itu dalam ilmu komunikasi harus dihilangkan. Kita sudah ada sistemnya, sistem berlatih bersama. Nah, seperti ini. Rekaman YouTube-nya juga kita nanti up gitu. Maka kalau kita jadi MC ataupun sambutan ataupun yang lainnya, haram hukumnya menyampaikan kekurangan gitu ya. Walaupun itu fakta gitu ya. Kalau menyebutkan ini pertama kali, saya belum punya pengalaman, itu adalah kekurangan dan itu antras gitu. Tidak percaya nanti yang dengar kita, nggak ada pengalamannya nih. Dalam ilmu komunikasi tidak boleh seperti itu. Oke, next. Sering berlatih membuat kita terbiasa dan menemukan gaya bicara yang nantinya menjadi ciri khas kita. Ekspresi wajah dapat dilatih dengan cara senam wajah. A, I, U, E, U perangkatnya seperti itu dulu. Seperti hanya saya melihat guru kita, Agim gitu ya. Sebelum mengisi Ma'rifatullah, sebelum mengisi kajian Al-Hikam zaman dulu. Saya jadi asisten trainer seangkatan sama Pak Bagja sama Pak Haji Usman itu. Seperti itu, berlatih dulu Agim depan kaca dan kami melihat seperti itu. Oke, setelah melakukan senam wajah, lakukan tes olah vokal agar suara dan pelafalan terdengar jelas. Itu pun penting. Termasuk ya kita juga nih yang biasa ngomong, saya, Bu Tintin, Umi Fatimah, kita sering mengingatkan juga. Kemarin perlu ketika menyampaikan belepotan juga, ini boleh jadi saat kita latihan agak belepotan, boleh jadi senam wajahnya kita kurang. Yuk daftar sekarang juga Nah, ini dan contoh. hanya Public 58 speaking on orang camera. yang mendapatkan harga 10.000 per hari itu. Udahlah malulah. Itu contoh, saya juga dilatih lagi itu. Saya udah jadi narasumber radio, saya latihan juga, saya berguru lagi gitu. Supaya meningkatkan kualitas.
Trial and error. Oke. N. Seperti itu. Insya Allah 15 menit. Silakan dikembalikan ke Umi dan Ibu Tintin untuk sharing session ini. Sharing session. Termasuk nanti kalau diperlukan share script itu ada di saya. Sudah siap dibuka. Ya. Share scriptnya sudah ada di saya. Jadi nanti tinggal di calling saja. Sekarang saya kembalikan dulu ke Umi dan Ibu Tintin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ketua. Terima kasih Sami-sami. kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Iya, tadi pencerahan dari Pak Ketua. Tips dari saya mah cuma sedikit aja Bu. Tenang gitu ya. Kalau kita tidak tenang, pasti belepotan. Dan sediakan air minum. Sediakan air minum karena kita pasti akan haus gitu kan. Waktunya 1,5 jam lebih biasanya. Nah, yang penting mah rileks, kita berlatih terus. Insya Allah nanti ada gladi di hari Jumat. Mudah-mudahan Bu Wata siap. Mungkin akan didampingi oleh bestie saya Bu Tintin ya Bu Wata ya. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Masih ini. Kita masih pada tentatif, tapi insya Allah nggak akan sendirian gitu ya. Pasti akan didampingi. Iya. Mau belajar pakai skrip langsung? Boleh nih. Pak Ketua, tolong di-share boleh? Siap, boleh. Ini langsung di-share. Silakan. Bu Tintin kalau ada tips, sampaikan Bu Tintin, mangga. Bu Tipsnya silakan. Bu Tintin masuk dulu. Jam terbang Bu Tintin lebih tinggi nih. juga tipsnya ya niatkan karena Allah aja, karena dakwah itu kan tidak hanya kita banyak jalan kita berdakwah. Kalau kita bisa berdakwah dengan sedikit skill kita membantu kelancaran sebuah acara, ya insya Allah itu juga Allah catat sebagai amal soleh ya. Jadi ya maksimalkan aja tujuannya memandu sekolah inspirasi ini memang untuk lillahi ta'ala aja, minta Allah bimbing, ya niatannya nggak ada lain untuk show up atau apa. Pasti ya mungkin kalau dibilang yang lebih profesional pasti pun banyak, tapi kan Allah pilih kita untuk yang bisa membawakan sekolah inspirasi ini. Jadi ya bersyukur aja Allah pilih kita, minta sama Allah untuk dimudahkan, dibimbing lisannya. Kalau udah prakteknya mah biasanya sih ngalir aja gitu. Kalau belepotan sedikit-sedikit, namanya juga baru memulai, pasti yang udah lama pun kalau kita nggak briefing dulu tetap aja ada aja gitu. Cuman sebisa mungkin ketika kita sedang tidak sesuai skrip walaupun intermezzo ya harus dapat aja feel-nya gitu. Jadi nggak harus textbook banget, tapi kita tetap di alurnya gitu aja sih. Jadi textbook ini skrip yang di-share ini kan sebagai acuan aja. Nanti mungkin kalau yang sudah biasa jadi MC boleh dikembangkan. Nanti kita di insya Allah hari Jumat mau gladi, mungkin bisa biar nggak terpaku dengan kayaknya ini kok kaku bahasanya, mungkin karena biasa pernah jadi MC atau sudah biasa jadi MC, melihat skrip ini ada masukan atau apapun ya kita terbuka gitu ya ya Pak Ketua. Jadi jangan jadi acuan baku lah, ini kita enjoy aja buat sekolah, buat anak-anak. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Bu Tintin. Kita cobain ya, Bu Wata sama satu lagi Umi Syam ya. Kayaknya ada lagi yang masuk. Iya. Siap, Umi mangga. Syam. Mohon, mangga sepenuhnya Umi sama Bu Tintin ya. Ini mah karena memang sudah bidangnya. Saya mah tinggal memantau. Jadi untuk latihan latihan sampelnya selanjutnya dicoba saja nanti sama Bu Wata dan yang lain-lainnya. Silakan. Mohon Pak Ketua. Siap, Bu Wata? Umi Syam mau mencoba di Zoom aja itu skripnya. Iya. Kita itu sengaja dikasih warna hijau kuning itu. Kalau hijau berarti bagian Bunda Faro, Ibu Tintin. Kalau kuning berarti bagian saya, gitu kan ya. Nah, ini urutannya aja Bu. Bahasanya tidak harus baku begini. Cuman kadang-kadang
kita lebih enak baca daripada ngarang kalimat sendiri. Karena suka itu tadi, belepotan, apalagi ya gitu ya. Makanya kalau baca ini enak gitu, jadi kita nggak lupa fokus ke teks gitu kan ya. Tapi kalau punya ini sendiri nggak masalah, ini hanya urutannya seperti ini gitu. Latihan Bu, mangga boleh? Ya, Saya dulu yang atas cobain atau mau Bunda Faru Bun? Nggak apa-apa, sok Umi sama Bunda Wata. Umi, Ya kan Umi. ceritanya belakang layar teh. Dikasih contoh aja dulu, dikasih Oh, contoh kita supaya berdua. tidak grogi. Silakan. Oke, siap. Kita berdua dulu, Bun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah, apa kabarnya Umi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Umi kondisi cuaca di Bandung, di Korea? Alhamdulillah Korea cerah. Secerah hati kita hari ini. Insya Allah kita menuntut ilmu bersama. Dan Amin. semua inspirasi. Yang hadir, orang tua santri yang hadir di pagi hari ini pun secerah udara pada pagi hari ini ya ya. Iya nih bersemangat, siap menimba ilmu. Masya Lanjut, Allah. Bun. Masya Allah, tabarakallah, syukur alhamdulillah kita para orang tua santri bisa berkumpul kembali dalam acara rutin bulanan yaitu Sekolah Inspirasi. Insya Allah acara ini menjadi jalan bertambahnya pengetahuan kita tentang parenting karena sejatinya menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Dan alhamdulillah sekolah tercinta kita telah memfasilitasi kita sebagai orang tua untuk terus belajar setiap bulannya. Orang tua santri, ayah bunda yang baik hatinya, boleh rename dengan OTS, nama anak, kelas, underscore kelas, dan asal daerah. Contoh, OTS Pulang, underscore 7A, underscore Bandung. Ya, silakan ayah bunda untuk merename penamaan di Zoom-nya. Alhamdulillah sudah hadir ada orang tua Fulan dari Manado. Masya Allah jauh sekali Umi. Ada lagi di Cirebon Umi orang tuanya Fulana. Fulana nggak ada. Iya, ahlan wa sahlan di Sekolah Inspirasi. Selanjutnya kita sapa ini yang dari Bekasi, orang tua Sidik kelas 8A. Udah contoh ini. Ya Ya, Bunda contoh. Gitu Mbak, kira-kira. nanti kepanjangan. Umi Asyam ya, kurang lebih begitu gitu ya. Insya Allah, ini sudah ngurut. Kita biasanya ya baca gitu ya. Ada improv-improv sedikit gitu kan. Tapi berusaha untuk tetap waktunya tidak over. Karena kita kan dikasih waktu tuh dari sekolah. Karena operatornya nanti dari sekolah. Jadi kita atur-atur waktu sejak dibuka sampai nanti ditutup semuanya cukup gitu. Buata mau coba? Boleh, Siap, mangga? Bismillahirrahmanirrahim. We go. Bisa. Umi dulu apa saya dulu, Boleh, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Mantap. Gimana cuaca di daerah, Bunda? Alhamdulillah cerah nih, hari ini, Tapi kebetulan di sini kita lagi malam. Oh, izin Bunda teh dari daerah mana, Bun? Saya dari Batam, Umi. Masya Allah, Sumatera ya. Kita bertemu di Sekolah Inspirasi. Syukur Alhamdulillah kita para orang tua santri bisa berkumpul kembali dalam acara rutin bulanan kita, yaitu Sekolah Inspirasi edisi Februari 2023. Insya Allah acara ini menjadi jalan bertambahnya pengetahuan kita tentang parenting. Sebagai orang tua kita tetap harus terus belajar. Nah ini belepotan buat karena saya ngarang kan.
Ada ngarangnya sedikit. Lanjut, Mangga. Untuk orang tua santri, ayah bunda, boleh di rename dulu dengan nama OTS anak, di spasi atau underscore kelas, underscore asal daerah. Contohnya OTS Fatih underscore 7D underscore Batam. Iya, nanti mah Bun, saut-sautannya tuh nggak usah kode dari silakan Bunda gitu, langsung ketika partnernya selesai langsung masuk gitu. Jadi kita nggak ada kode mangga Bun, silakan Bun gitu. Jadi nanti langsung bukan nyamber ya, nyambung gitu. Kalau nyamber kan nggak enak ya, jadi nyambung gitu. Biasanya gitu. Bu Tintin, ayo dong, ada tips ini. Lanjut udah bagus kok intonasinya Bunda Wapo juga udah dapet. Iya, suaranya ya sudah jelas, vokalnya. Tinggal ngapalin skrip aja, insya Allah nanti Iya, Jumat latihan A I U E O Bun. A I U E O senam wajahnya kan A I U E O gitu. ya 2 hari lumayan Bunda Waponya apa baca skrip nanti hari Jumat teks sebelum Sabtu tempur ya Bun ya. Jadi sekarang kan udah ketemu lah, maksudnya Bunda udah feel-nya insya Allah udah dapet. Kalau skripnya kan tinggal dibaca aja, ya tinggal diingat-ingat, dihafalin. Yang penting intonasinya udah bagus kok, udah ini. Sudah biasa juga kan Bunda ya? Sudah biasa nge-MC? Enggak Bun, biasa ngomel ini. Ceramah. Udah bagus kok suaranya. Udah suara. Vokal udah bulat bagus Bun. Kalau Masih. sering-sering baca skrip, insya Allah nggak keceletot. Jadi bikin jedah sendiri nih, kayak saya netapin jedahnya di mana ya, kan kalimatnya panjang gitu kan ya. Coba bikin jedah sendiri ya dengan sering-sering baca gitu. Nanti tandain aja, oh saya jeda di sini, saya improve sedikit di sini gitu. Paling gitu. Lihat cermin Bun, lihat cermin karena kan kita nanti ngelihat kamera ya. Jadi lihat cermin aja dulu latihannya. Biar nggak kalau biasa lihat muka sendiri biasa aja, cuman bagi orang baru kadang kan nggak pede juga gitu kita lama-lama ngelihat kamera, sedangkan MC kita memang mau nggak mau harus ngelihat kamera kan kalau online gini. Mungkin itu aja sih tipsnya. Bawa skrip, baca depan cermin gitu. Nggak usah pakai bahasa tubuh aja, soalnya kita kan cuman kelihatan mukanya. Iya. Buat tadi mau ditanya nggak? Masih dipelajarin dulu sih Om ini skripnya. Nanti siap ya. Ataupun hari yang Sabtu lain gitu. silahkan. Ada rekan-rekan Ini Asam, mohon mangga silahkan. kita sharing. Kita sharing-sharing aja rekan-rekan. Oke, silahkan. Sebelum nanti lanjutkan dulu nih, kita sampai jam 9 ya. Lanjutkan dulu latihannya sampai mencoba untuk membaca skrip yang warna-warna tersebut. Barangkali Ibu Nini sama Bunda Sultan Kevin mau mencoba Iya, juga silahkan. Mangga Bun. Ya buat kandidat sekolah inspirasi berikutnya ini Bunda Nini sama Bunda Sultan setelah Bunda Watak nanti kan kelas 7, ayo semangat. Iya, kita pensiun. Nanti kelas 9 kita benar-benar ngurusin kelas 9. Mudah-mudahan ada regenerasi gitu. Bun mau cobain Bun Umi Asam? Open mic. Boleh coba? Siap, mangga. Ayo kita coba. Pak Ketua pun kan skrip. Oke, sudah share skrip. Ya, jadi nggak terlalu terlihat. Coba latihan. Boleh, silakan. Saya yang warna apa ya? Boleh, mau hijau boleh, mau kuning boleh. Kuning kayaknya yang dikit. Siap, boleh. Itu yang terlihat di atas Bun. Ke bawahnya masih panjang. Boleh, siap. Saya nyapa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Rizal, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bunda, gimana cuaca di daerah Bunda? Alhamdulillah kalau di sini di Depok suasananya cerah ya tadi. Kalau malam ini sepertinya sejuk gimana gitu ya. Tapi kita nggak tahu karena di ruangannya tetap dingin aja kalau malam di dalam rumah. Alhamdulillah warga Depok cerah ya. Insya Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita para orang tua santri bisa berkumpul kembali dalam acara rutin bulanan kita, yaitu Sekolah Inspirasi. Insya Allah, acara ini menjadi jalan bertambahnya pengetahuan kita tentang parenting. Iya, ayah bunda. Ah, ini ngeblank nih, mau improv nih saya nih. Nggak kebaca. Ini Kan bahaya kalau gini ya. Iya, Bunda Nini. Iya, Bun, alhamdulillah. kalau misalnya terjadi seperti ini ya, temennya ngeblank, jangan biarkan detiknya berlalu lama, langsung disambung. Oh iya. Nah, gitu. Ini mau mancing yang gitu nih, Bun. Jadi kalau partner kita ngeblank, jangan biarkan detiknya berlalu terlalu lama, masuklah kita untuk Kita masuk menyambung. ya. Biasanya sih Iya. suka ada delay. Jadi nanti kalau MC satunya delay gitu, yang satunya masih siap di situ diambil alih aja. Jadi Betul. nggak kosong gitu aja, Iya. Kita pernah kejadian ya, Bu Tintin ya? Iya, ada. Kita juga udah berapa sekolah inspirasi sama Umi berjalan. Ada juga saatnya Umi selembar kelewat itu skrip loncat. Yang sekolah inspirasi kapan kan ya itu bingung juga kan, jadi langsung ambil alih, jadi ngodein partner kita lewat WA gitu, Umi itu kelewat ya nih, tapi kita udah siap gitu ambil alih yang bagiannya Umi, kita improv, nanti balik lagi ke skrip awal gitu. Jadi memang skrip itu kita harus sudah mulai hafal, oh ini kayaknya Umi loncat ini harusnya halaman berikutnya ada satu lembar yang belum kebaca misalkan gitu. Jadi kita harus sama yang satu ngeh gitu. Kalau dua-duanya ngeblank itu yang bahaya. Nah, iya itu tuh harus ada chemistry juga gitu ya. Itu menguasai skrip juga. Ketika saya scroll terlalu jauh kan, nah loncat tuh, nah partner langsung nutup gitu, nyambung. Nah kalau Itu yang perlu dikondisikan aja kalau bunda-bunda. Kalau saya sih biasanya tetap di print. Jadi karena suka ke distract kalau lihat ada dua HP yang dua laptop yang nyala gitu, nanti malah fokusnya hilang ke distract gitu. Jadi yang skripnya kalau saya sih biasanya di print nanti kita kan udah tandain halaman 1, 2 kayak gitu. Tapi di gitu. senyamannya bunda aja nanti skripnya mau ditaruh di laptop bareng dengan zoomnya atau memang mau di print gitu. Biar kitanya nggak apa ya nggak sendiri gitu dengan melihat skrip, abis ini skripnya kemana, sedangkan pandangan kita kan harus lurus terus ke kamera gitu. Mungkin itu sih. Ya, dan di checklist yang sudah dibaca, isi keulang gitu. Bisa kok, Bun. Insya Allah. Ada lagi yang mau mencoba? Ini teh ada sekedap. Bunda Sultan. Iya, Bunda Sultan mangga. Bun? Mau coba, Bun? Nyimak katanya Oh, siap. Mangga. Jadi tahu situasi kalau kita latihan tuh gini. Nanti tuh hari Jumat itu biasanya kalau geladi itu Pak Ketua sangat detail. Jadi cahayanya, posisinya, laptopnya harus begini. Iya. Ya kalau itu udah mau terjun payung ya harus sangat detail. Kalau sekarang kan kita latihan terbuka, latihan dulu. Jadi kalau bicara gladi mah ya kita berupaya seperfect mungkin ya, seperfect mungkin karena memang dari mulai janjian kerudung apa nantinya kan gitu, warnanya apa kan, ini tandem kan si
apa namanya itu si MC-nya itu. Jadi kerudungnya warna apa, terus backgroundnya apa begitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti intinya jangan kecil hati jika perangkatnya bukan laptop dan punya supporting kamera. Andai pun perangkatnya baru handphone, nanti kita siasati backgroundnya, nanti background yang satu warna. Misalkan tembok di sebelah mana yang warna putih, warna biru ataupun yang lainnya. Ataupun suasana ruang tamu juga boleh. Nah, seperti itu. Nanti dibuat landscape. Nah, saya coba ke Ibu Nini dan Umi Fatih, Umi Asyam sama Umi Fatih boleh. Ini kan saya tebak ini posisinya portrait ya. Berdiri ya posisinya itu, bukan landscape ya, posisi handphonenya. Coba. Nah, itu Umi Asyam kan sudah dirubah jadi landscape ya. Artinya itu lebih luas di screen itu. Nah, saya coba ke sini ya. Nah, coba kita lihat kan. Itu Umi Fatimah juga, Umi Rizal juga udah. Coba Umi Ibu Wata coba di landscape kan. Di landscape kan itu seperti ini kan. Ini kan. Nah, seperti ini kan tadinya begini kan. Nah, seperti ini jadi dimiringkan seperti ini. Nah, ini tidak terlalu signifikan perbedaannya dari screen ya. Teman-teman bisa nanti saya coba share di apa namanya itu. Saya share gambar kita ini di grup WhatsApp kita. Di grup WhatsApp komite, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, coba untuk simulasi saya minta punya Umi Rizal diberdirikan lagi, punten. Diberikan lagi punya Umi Rizal, maaf. Diberdirikan lagi. Oke. Nah, ini saya ambil gambar. Oke. Strike. Nah, ini bisa dilihat di grup WhatsApp kita. Punya Umi Rizal jadi landscape gitu. Portrait berdiri gitu. Nah, kalau landscape miring seperti ini. Jadi ditidurin ini akan terlihat di kamera kita itu. Kalau punya saya full screen karena memang menggunakan laptop dan menggunakan kamera juga. Nah, tapi kalau misalkan yang Bu Wata, Umi Fatih, ya Bundanya Fatih ini hampir si size-nya itu hampir sama dengan punya saya, tetapi masih ada sisa seperti itu. Nah, itu contohnya untuk meletakkan kamera handphone. Sangat berpengaruh ya. Jadi sangat berpengaruh. Itu contoh-contohnya saja. Oke, baik. Masih ada 15 menit. Kita sharing-sharing lagi aja, silakan. Ya, nanti kita segera berkabar nih partnernya Bu Ata siapa ya? Mudah-mudahan bisa bestie saya, Bu Tintin. Saya biar Satu nanti katanya. sekolah inspirasi itu kalau sambil MC Bu, saya harus koordinasi dengan sekolah, koordinasi dengan kepala, koordinasi sama yang ngurusin nanti mau tilawah. Jadi itu saya sambil kesana kemari itu, makanya kalau bisa ada yang menggantikan saya itu alhamdulillah banget gitu. Jadi saya bisa berkoordinasi di belakang dengan beberapa bagian sekolah inspirasi lebih enak gitu karena kan saya nggak harus on kamera terus gitu ya. Soalnya mengkoordinasikan dengan beberapa bagian gitu. Mudah-mudahan nanti bisa Bu Tintin. Kita insya Allah siap lah ya Bu Tintin ya. Siap dijerumuskan lagi. Siap dirumuskan dalam amal soleh, semangat. Ya mudah-mudahan K7-nya semakin tergerak, semakin termotivasi nanti karena sebentar lagi udah tanggung jawab K7 ini naik ke kelas. Iya, betul. Nanti K7 udah jadi kepala-kepala divisi gitu kan ya, mengurusin ya divisi masing-masing. Dipeloporin sama Bunda Wata dan Umi. Asyam sama Bunda Kevin ya, ada tadi ya. Ada Pak Sigit tadi ya. Mbak Sigit. Ya kita percayalah, insya Allah bukan kita percayalah ya, kita percaya insya Allah bisa. Dan kita nggak ninggalin, cuma nanti fokusnya beda gitu. Rasanya itu banyak urusan cina. Pede aja Bun gitu. Kalau lagi dulu kan masih rajin ya, setiap bulannya kita ada rapat komite itu memang
turun gitu, banyak yang turun. Ya tiba-tiba lagi udah duduk, udah manajemen udah datang, Bu Tintin MC gitu. Ya mau nggak mau Dong. kan. Jadi ya lama-lama kan akhirnya kesaring sendiri yang biasa buat nge-MC walaupun dadakan gitu. Ya mungkin kalau sekarang kelas 7 belum kesaring karena kan masih ketemunya juga baru sekali dan apalagi saya belum pernah ketemu. Tapi mudah-mudahan dengan hari ini Kak 7 ikut gabung latihan bisa jadi pioner dan bisa ngajak teman-teman yang lain untuk lebih yuk bareng-bareng yuk buat komite gitu. Dan jangan pergi gitu ya, tetap di sini gitu sampai akhir. Karena nanti kan ada rekan-rekan yang baru, berharapnya rekan-rekan yang udah ada sekarang tetap solid, tetap sama-sama, nanti diwarnai lagi sama yang baru, solidkan lagi gitu. Kita berharapnya gitu. Kayak kakak-kakak kelas 9 kita sekarang kan kita masih tetap bisa nanya, tetap bisa sharing, tapi mereka fokus dengan kelas 9. Karena banyak apa ya Pak Ketua yang udah ngalamin kelas 9. Saya udah 2 kali kelas 9-nya. Banyak yang harus diurusin gitu. Iya, betul. Kalau kelas 9 seperti itu. Nah, barangkali dari rekan-rekan kelas 7 ada yang ditanyakan juga boleh di-sharingkan begitu perihal tentang ilmu komunikasi ataupun spesifik sekolah inspirasi ataupun berkaitan dengan komite juga boleh sharing. Silakan Ibu Nggak Wata. buat yang tertodong untuk jadi MC nanti. Ya, silakan jika ada yang di-sharingkan, boleh kita sharing sama-sama aja. Dari rekan K7 silakan. Mangga Bunda. Ya Bunda Buatan. Wata siap buat ini 2 hari ini ada mungkin sebelum latihan sendiri kalau ada yang mau ditanyain dulu gitu atau enggak mungkin nanti juga bisa Japrian nanya. Ya. Kita Tapi kalau terbuka ya Bun. didiskusiin mumpung ada Pak Hasan juga gitu boleh biar lebih cepat. Insya Allah. Nanti pas kita bawa acara itu Pak, itu judul untuk kegiatan parenting hari itu disebutin ya Pak? Betul, tentu. Tema pada tema sekolah inspirasi bulan ini adalah bla 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 dan juga dengan narasumber adalah jadi contohnya ya. Ini skrip kita. Sebentar. Oke. Di sini ya. 7. Oh, ini contoh. Ini ya poinnya ini. Ini saat berkenalan Bu Tintin masuk ya. Sebelum kami lanjut rangkaian sekolah inspirasi edisi Mei 2022, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah, orang tua santri dari Rizalul Haq Khairul Rahman 7A dan rekan saya. Nanti langsung masuklah Bu Tintin. Nah, Tintin Rohaini dari orang tua santri Alvaro Belpa Royat 7D. Langsung saja nomor 3 ya. Sekolah inspirasi dengan tema anak terlibat bullying. Ada yang salah dengan pola asuh? Disampaikan oleh Ibu Dr. Medina Khadijah, MPSI psikolog. Nah, itu contohnya. Jadi selalu disebutkan temanya. Oke. Nanti di divisi dari ini Bu, divisi pendidikan nanti yang ngasih tahu tema, ngasih tahu pembicara, siapa yang tilawah, siapa saja yang mengisi kata sambutan. Nanti saya pasti menyampaikan. Jadi Tapi langsung dirubah di skripnya. Kemarin yang skrip yang ini karena kita tuh ada perkenalan 2 kali Pak Hasan, jadi kadang suka jadi jadi yang di awal kalau nggak salah di awal kita perkenalannya nggak perkenalan detail gitu, jadi perkenalannya kita apa aja kenalan ya yang kan ada 2 perkenalan ya, yang satunya tegur sapa di awal dan memperkenalkan diri ke narasumber biasanya. Setelah CV itu kan kita perkenalkan lagi, saya Tintin dari divisi dakwah dan sosial, maksudnya jadinya 2 kali perkenalan. Jadi yang kemarin kita di skip itu yang perkenalan pertama. Yang pertama ya ya.
Yang pertama jadi kita nggak detail gitu Pak. Mungkin nanti Bunda WhatsApp Bunda bisa di itu Umi di notes ke Bunda WhatsApp buat itu yang dihilangkannya. Siap. Skrip pun nanti saya kirim dengan sudah diperbaiki biasanya Bu. Sudah diganti pembicaranya. Kita baru draft Terus, ini, draft Ya. masih kelas 7 kitanya juga tuh. ya, Iya kan masih 7D sama 7A kan itu skripnya. Skrip lama itu. biasanya pembicaranya udah sering ganti, pembawa tilawahnya udah diganti, kata sambutan dari siapa saja sudah diisi namanya, jadi tinggal baca. Berarti karena kira-kira ada nanti ya ya. Ada. Ikutin ya nanti. Untuk sekolah inspirasi sekarang, Sabtu itu Bapak Kepala Sekolah yang baru sudah bersedia ngasih kata sambutan, pembicaranya sudah deal, Bu Medina, temanya sudah ada, nanti saya kasih Bu. Sama tinggal nunggu yang tilawah ini. Biasanya kan tilawah dari anak-anak tuh. Nah itu kadang-kadang suka injury time banget dapetnya. Ini alhamdulillah kita dapat maksudnya manajemen, apalagi kepala sekolahnya karena baru juga mau ngasih kata sambutan ya. Sekian lama kan kita jarang ada kata sambutan dari manajemen, alhamdulillah berarti angin segar. Biar Iya. gitu kan nggak monoton di ininya. Jadi ya biar lebih hidup aja gitu. Nggak kita lagi yang isinya gitu. Jadi beliau lagi merangkul lah ini ya, alhamdulillah nanti kita bisa melihat bagaimana Bapak Kepala Sekolah yang baru. Siap Allah untuk kebaikan. Gitu Bunda, nanti semuanya didistribusikan dari divisi pendidikan, termasuk untuk kurikulum vitae pembicara. Tapi nanti memang harus diringkas karena nggak akan semua dibacakan karena panjang. Jadi diambil yang daging-dagingnya gitu, yang poin-poin yang penting banget kita ambil gitu. Tapi kita izin memang tidak membacakan semua kurikulum vitae dari pembicara. Biasanya begitu. Yang kuning aman, bagian saya itu Bun yang baca. Iya, itu bagian yang koneng. Abi nu hijaunya Bu. Kalau yang kuning, iya, yang Umi itu apa hijau? Pokoknya yang bagian saya itu lumayan lebih panjang, Bun. Iya. TV, rangkuman, Umi bagian pantun. Rangkuman, ya Bu ya. Jadi gini Bu Ata. Misalnya nih kepala sekolah menyampaikan kata sambutan, kita ambil tuh merangkum. Nah biasanya itu tugas Bu Tintin, karena saya pasti sambil berkoordinasi tuh. Terus kayak ada ya pembicara udah nyampein materi, nanti kan ada ringkasannya tuh, diresum sedikit. Nah itu Bu Tintin itu. Biasanya tugas Bu Tintin di situ teh. Jadi setiap ada kata sambutan, ada insert poinnya dari kita MC gitu kan ya. Karena kata sambutan nanti dari Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua siap? Izin Pak Ketua? Ya kalau Pak Kepala Sekolah mah biasanya kan Pak Kepala Sekolah aja jadi tidak perlu dua sih. Biarkan Pak Kepala Sekolah aja untuk hari Sabtu besok tuh jadi satu saja. Mungkin saya mah kalau disapa pasti nge-reply kalau lagi sambutan misalkan contoh disapa saya berarti alhamdulillah terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah memberikan sambutan begitu aja sih. Jadi posisinya standby jika disapa tidak diperlukan apa namanya itu porsi sambutan. Kalau pandangan saya sih begitu sih. Tetapi kita dengarkan itu. Kita dengarkan apa arahan ataupun dari pihak sekolah barangkali perlu input apa-apa. Iya, katanya akan menyampaikan beberapa hal, jadi biar ada spare waktu ya Pak. Betul. Jadi kita ikuti koordinasi kita selanjutnya insya Allah. Siap. Gitu Bu Ata. Tenang, kalau ada info apa-apa tuh langsung japri atau di grup Brudul. Banyak gitu. Insya Allah disupport sepenuh hati. Apalagi yang menjadi pikiran Bu Ata, deg-degan apa coba sharing. Kalau deg-degan pasti Siap. Belum ada kan Mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga banget Insya Allah. Di manage aja deg-degannya. Atur nafas ya kan.
Iya. Terus untuk kan kita udah mulai nih buka acara. Ternyata pesertanya atau partisipannya itu masih dikit. Kita nunggunya sampai berapa? Atau misalnya nambah deh Bun, 5 menit lagi gitu. Atau gimana sih Bun? Misalnya kan mulainya startnya jam 9. Iya. Udah jam 9 partisipannya cuma 10 orang. Atau kita tetap mulai. Atau kita misalnya ada basa-basi dulu gitu. Atau Iya. gimana? Biasanya kan kita pembukaan dulu tuh sambil bukan pembukaan formal Bun, masih nyapa-nyapa biasa itu. Hmm. Tapi ada pembukaan yang formal tuh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di bawah yang awal-awal tuh yang non formal yang kita minta OTS ganti apa rename gitu kan, itu sebenarnya non formal. Itu sambil ngeliat. Tapi di jam yang kita prepare untuk masuk di yang formal, itu kita mulai berapapun pesertanya. Oh gitu. Karena waktu kita kan terbatas nih dari sekolah gitu kan ya. Pembicara juga kan sayang kalau dikasih waktu sedikit. Jadi berapapun pesertanya, biasanya di waktu yang mulai masuk formal, di skrip itu ada, nanti yang beda nanti Bunda lihat, oh ini cuma bicara-bicara biasa, pembukaan gitu kan. Ada yang benar-benar kita masuk nih ke acaranya gitu. Nah itu kita biasanya on schedule. Tapi alhamdulillah Bun, tahun ini tuh selalu banyak. Iya. Selalu banyak alhamdulillahnya itu. Jarang sedikit, selalu banyak. Nembus 100, 100, 100 tuh tahun ini. Ya, izin Umi. Jadi mohon nanti koordinasikan juga dengan pihak sekolah. Apakah calon wali santri juga diajak untuk semester kedua ini? Karena Sudah ada ya Pak ya? ada beberapa yang, bukan ada beberapa, sudah dinyatakan masuk ya. Sudah dinyatakan masuk wali santri, calon wali santri gitu. Dan boleh story juga sih. Kalau dulu zamannya Ibu Wata sama Umi Asyam ini, apakah dulu diajak untuk menyimak juga ataupun tidak ketika sudah dinyatakan sedang menunggu masuk kelas 7 itu dulu tuh. Seperti itu. Nanti Kita boleh dikomunikasikan sih. angkatan kita mah diajak dulu. Saya ingat dulu belum udah ada usaha Benri itu ya. Oke. Nah, itu Siap, Umi nanti mohon dikomunikasikan ya Umi ya. kita koordinasikan biar Heeh, diajak aja. Karena heeh. kan biar Biar tahu lebih waktunya. Sebenarnya kan terbuka ya di YouTube, bisa untuk umum. Cuman kalau diingatkan biar bergabung gitu ya. Nah, betul. Siap, Ketua. Jadi nanti Siap ada porsi dikoordinasikan. menyapa juga sih. Nanti duet MC Bu Wata dan Bu Tintin ini ada porsi menyapa wali santri baru. Jadi sampaikan acara ini adalah acara setiap bulan dan bisa diakses bla 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 begitu. tadi Siap. Bunda Wata tuh jam 9 WIB tuh kita udah masuk ke sesi opening. Jadi greeting di awal tuh biasanya sih harusnya di jam 8.50-an gitu loh. Cuman kadang dari host SMP juga kita belum dibuka gitu. Jadi kita nggak bisa memulai. Tapi kalau sudah bisa kita udah dijadiin host, udah bisa masuk, biasanya di jam 9 kurang kita udah mulai ya ya untuk Ya. greeting. Jadi jam 9 teng itu biasa kita udah masuk di opening untuk sesi sekolah inspirasinya. Jadi yang mulai Rine memanggil-manggil orang tua untuk hadir itu di jam 9 kurang sih biasanya. Tapi kalaupun mentok jam 9 baru mulai itu kan nggak sampai 10 menit ya. 9 lebih 10 tuh biasanya sudah mulai masuk sesi pembicara. Ya ya. Belum. Ya, 9.20-an belum. biasanya. Ya. 9.50 itu udah tilawah, sudah sambutan. Waktunya 40 ya, 40 menit ya, 30-40 menit ya. Pembicara ya, 35-40 bisa. Tergantung tersisa nantinya tuh. Yang bisa kita antisipasi itu di pertanyaan Bunda Wata. Jadi kalau misalkan pertanyaan masih banyak, waktu habis, mau nggak mau kita pending, mengarahkan untuk pertanyaan nanti dijawab via chat atau email ke komite. Tapi kalau masih panjang waktunya dan tidak ada lagi yang bertanya, itu adalah tugas MC agar tetap Menyiapkan hidup. pertanyaan. Iya. Ya kan pernah tuh nggak ada yang nanya tuh awal-awal, jadi kita yang nanya gitu. Jadi sambil menyimak pembicara, kita juga nyiapin pertanyaan, khawatirannya gitu. Belum ada yang antusias bertanya gitu. Jadi prepare juga untuk
bertanya kepada pembicara. Gitu, Bun. Siap, kita Kan? sudah berada di jam 21.02. Kita closing dulu, dilanjutkan dengan diskusi supaya rekamannya dihentikan. Terima kasih sahabat semua. Kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.